Rabbil alamin wa ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan sehat walafiat kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa istiqomah di dalam mentadabburi Al-Qur'an sama sunnah. Semoga ini merupakan cahaya bagi kita untuk menuju jalan kita yang utama, yaitu kita untuk menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita dihimpun oleh Allah di dalam surganya, dan ketika kita masuk, mohon kita diselamatkan dari hisab dan siksa sehingga kita masuk berbondong-bondong digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terdiah dimulai. Iya. Ini non sewu beberapa teman sekarang masuk ke hadisnya ini ya. Hadisnya nomor berapa ya? Ini baru pertama ini kemarin belum disentuh. Oh iya, hadisnya nomor pertama. Monggo. Iya. Dari Abi Malik. Iya. Ya monggo. Iya, saya ya yang bacain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim, Rasulullah bersabda, bersuci adalah separuh keimanan. Dan alhamdulillah itu memenuhi imbangan. Subhanallah. Dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Bersuci ini maksudnya wudhu itu kan ya? Ya, wudhu, kemudian mohon maaf, mandi juga, termasuk membersihkan dari hadas besar. Oh, oke. Oke. Itu separuh dari iman. Dan maksudnya ini kalau kita kerjakan, maka itu akan bisa melengkapi apa-apa. Iya. Gitu ya. Terus sholat adalah pahala ini paling ya. Pahala ini apa? Pahala paling ya. Pahala ya. Oh, cahaya. Oh, cahaya. Sholat adalah cahaya. Sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya. Ya. Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah merupakan hujah untuk kebaikanmu. Hujah itu apa ya? Hujah itu apa namanya? Jadi argumentasi, jadi apa namanya? Menjadikan dalil, menjadikan punya hujah, berdebat ya, bisa mempertahankan. Pokoknya gini, mohon maaf, Al-Quran itu sebagai hujah bagi kamu, artinya selama kita di dunia berpegang kepada Al-Quran dan menjalankan isi kandungannya Al-Quran, nanti itu bisa jadi hujah di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada kita. Oh, pembelaan. Nah, pembelaan boleh dikatakan syafaat, ya syafaat bagi kita. Artinya gini, ketika kita menjalankan hukum-hukum yang ada di Al-Quran, nanti Allah bertanya, selama kamu hidup di dunia, aku berikan nikmat dipakai apa, gitu kan? Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat harta, dan sebagainya. Maka ketika kita ditanya dalam hal itu, ternyata apa yang kita lakukan selama di dunia berdasarkan Al-Quran sama Sunnah, insya Allah, maka itu merupakan hujah bagi kita. Jadi bukan lisan kita nanti yang berbicara, tapi amal soleh kita lah yang akan menjawab terhadap pertanyaan di hadapan Allah itu, yaitu hisab. Oke. Oh iya, ini lanjutannya ini ya. Jikalau jadi Al-Quran adalah merupakan hujah untuk kebahagiaanmu, itu jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Oke. Dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu, jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Loh, saya mengabdi padamu, ya Allah, bojo gitu. Aku tuh lo enggak pernah mau pakai sujud gitu kira-kira ya. Iya, diantaranya itu, Dok. Berikan dari taat aja. Dia berarti melanggar. Menjalik. Nah, dengan adanya keterangan seperti ini yang telah sampai kepada kita, berarti kita sudah memiliki furqan. Furqan artinya pemisah. Loh, bahwa ini adalah orang, dia betul-betul mentaati
Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata ini orang tidak taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan adanya tolab ilmi seperti ini, kita dikasih cahaya oleh Allah untuk membedakan mana yang baik menurut Allah dan mana yang tidak baik. Akhirnya ke situ, Dok. Oke, ini ya. Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, berarti ia memerdekakan dirinya sendiri dari siksa Allah itu. Dan ada pula yang merusakkan dirinya sendiri pula, karena tidak menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Bentar, saya baca keterangannya ya Ustaz ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hadis ini ialah bersuci, dia ini menyucikan diri dari hadas dan kotoran. Memenuhi neraca karena sangat besar pahalanya, hingga neraca akhirat penuh dengan ucapan itu saja. Apa ini saja? Ini ngomongin apa ini? Subhanallah, alhamdulillah, ucapan. Ya, subhanallah, walhamdulillah, tamlani au tamlau ma bainas samawati wal ardi, yaitu ucapan subhanallah dan alhamdulillah ketika diucapkan oleh seorang hamba dengan ikhlas dan betul-betul dia diiringi dengan makna daripada subhanallah tersebut. Subhanallah artinya mensucikan Allah. Jadi Allah itu maha suci dari tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan bahwa Allah itu beranak, bahwa Allah itu memiliki anak perempuan, seperti kan malaikat dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwa malaikat itu adalah anak Allah perempuan katanya. Kemudian Roni bahwa Allah itu punya anak, yaitu Isa itu, Nabi Isa itu. Nah, kalimat subhanallah itu adalah mensucikan dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang menuduh Allah itu tidak hak. Kemudian mengucapkan alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah, maknanya bahwa dengan adanya kepandaian Allah, kemahakuasaan Allah, segala-galanya Allah yang tiada taranya, maka ucapkanlah, wajiblah kita memuji kepada Allah, itu artinya. Nah, ketika orang itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah dan memahami makna daripada dua kalimat tersebut, kalau diibaratkan benda atau diibaratkan apa saja itu, kalau pahalanya kita bisa melihat, maka pahalanya itu sebesar dari langit, dari bumi ke langit, memenuhi dari langit semua itu terpenuhi gitu dengan ucapan subhanallah alhamdulillah. Maka di hadis lain dikatakan ketika orang itu mengucapkan subhanallah alhamdulillah, mudah diucapkan tapi berat di timbangan, itu maknanya. Makanya ada orang yang sampai pakai ceklek ngomong subhanallah sepanjang gitu ya. Oke, siap. Kemudian artinya andai kata pahalanya itu dibentuk menjadi jisim yang tampak, pasti dapat memenuhi langit dan bumi. Itu pahala dari subhanallah dan alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah, iya. Oke. Salat adalah cahaya, yakni cahaya yang menerangi kita ke jalan yang diridhoi Allah. Sebab orang yang tidak suka bersembahyang, pasti hati nuraninya tertutup daripada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Iya betul ini. Saya ngerasain. Dulu itu saya mulai setengah mati naik suruh sholat itu. Masya Allah. Iya. Isinya ngamuk aja di rumah. Alhamdulillah ya dok, seiring dengan berjalannya waktu, Allah memberikan hidayah ya. Iya. Hidayah itu ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga ya dok ya. Iya. Seperti itu. Ya insya Allah mudah-mudahan. Jadi kita dengan adanya berubahnya hati kita yang tadinya keras menjadi lunak untuk taat kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga sampai kita dijemput lagi oleh Allah. Dan ini merupakan hal yang kecil. Ini sangat-sangat yang Allah kehendaki. Karena masalahnya kenapa? Tidak semuanya orang menerima apa yang dokter dia rasakan. Artinya masih banyak orang yang berkeliaran, bahkan melebihi dokter dia di masa dulu gitu. Seperti itu dok. Wajib bersyukur. Alhamdulillah, iya. Sedekah
yang sunnah atau wajib, yaitu zakat, itu merupakan kenyataan yang menunjukkan bahwa orang itu benar-benar telah melakukan perintah Allah. Ya. Kemudian Al-Quran itu hujah, keterangan bagimu, yakni akan membela dirimu kalau engkau suka melakukan isinya. Atau juga keterangan atasmu jika mencelakakan dirimu, yaitu kalau engkau menyalahi apa-apa yang menjadi perintah Allah. Oke. Kita di dunia ini ibarat orang yang sedang dalam bepergian ke lain tempat yang hanya terbatas sekali waktunya. Di tempat itu kita menjual diri, yakni memperjuangkan nasib untuk hari depan seterusnya yang kekal, yaitu di akhirat. Tetapi di dalam memperjuangkan itu, ada di antara kita yang memerdekakan diri sendiri, yaitu melakukan semua amat baik dan perintah-perintah Allah. Sehingga diri kita merdeka nanti di surga. Oh, merdeka itu maksudnya itu. Tetapi ada pula yang merusak dirinya sendiri karena melakukan larangan-larangan Allah, hingga rusaklah akhirnya nanti di dalam neraka. Amat pedih siksa yang ditemuinya. Iya. Paham ya dok, ini mananya? Paham. Ya, Jadi ya. diawali dari pagi, kenapa kalimatnya dari pagi, kullu nafsin yagdu. Jadi setiap manusia di pagi hari karena dia habis melaksanakan tidur nyenyak, bangun pagi. Nah, di situ monotoni atau ada planning mungkin untuk semua orang apa tujuan ini, kemudian apa namanya? Apa yang harus dilakukan, kemudian melakukannya apakah ini melanggar aturan Allah ataupun tidak. Terus dan terus itu tiap hari sampai diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan harokat kita atau muamalah kita dalam keseharian ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga ketika kita melaksanakan apapun mendapatkan ridho dari Allah. Ya tentunya ada ikhtiar dok, ada ikhtiar yang didasarkan atas fasilitas juga yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan akal, kita menggunakan akal di situ. Jadi akal kita ini yang mengendalikan syahwat kita, nafsu kita. Nah, seandainya saya melakukan ini, kita tahu di dalam hati ini merupakan suatu pelanggaran. Tapi ketika kita mau melaksanakan, kan iman kita langsung di situ muncul, mengasih tahu, menasihati gitu. Hasil dari ilmu yang kita ketemukan insya Allah. Ketika kita paham, loh, ini kan dilarang, astagfirullah. Jadi antara iman dengan syahwat itu, apa namanya, tarik-menarik gitu kan ya. Itu fenomena mana yang di situ muncul, maka itulah yang akan menjadikan hasil dari amalan tersebut. Insya Allah begitu. Siap. Lanjut ya Ustazah ya. Ya, lanjut. Mbak Susi, monggo Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 26 ya, dokter? Iya Mbak. Dari Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhum bahwasanya ada beberapa orang dari kaum Ansyar meminta sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memberikan sesuatu pada mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau pun memberinya pula sehingga habislah harta yang ada di sisinya. Kemudian setelah habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangannya itu, beliau bersabda, apa saja kebaikan yakni harta yang ada di sisiku, maka tidak sekali-sekali akan kusimpan sehingga tidak kuberikan padamu semua, tetapi oleh sebab sudah habis, maka tidak ada yang dapat diberikan. Barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta pada orang lain, maka akan diberi rezeki kepuasan oleh Allah. Dan barang siapa yang merasa dirinya cukup, maka akan diberi kekayaan oleh Allah, kaya hati dan jiwa.
Dan barang siapa yang berlaku sabar, maka akan dikaruniai kesabaran oleh Allah. Tiada seorang pun yang dikaruniai suatu pemberian lebih baik serta lebih luas kegunaannya daripada karunia kesabaran itu. Paham. Ya. Jadi ini selalu mencukupkan diri gitu maksudnya Ustazah. Ya. Ya. Bersyukur atas apa yang telah Allah bagikan untuk dirinya. Jadi kita menerima, namanya kalau istilah agama itu qanaah. Jadi selalu bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah, maka ketika di situ mendapatkan kekurangan, tapi terus dia itu berusaha untuk tidak meminta-minta. Nah, ketika dia tidak meminta-minta, maka di situ Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Dan ketika dia ditimpa kekurangan tersebut, maka dia itu sabar dan sabar dan sabar. Maka Allah akan memberikan kesabaran kepada hatinya. Sehingga nanti akan terbiasa, dengan sabar itu akan terbiasa ketika orang tersebut menghadapi cobaan. Nah, ketika sudah terbiasa, maka insya Allah akan timbullah di dalam hati ini ketenangan. Insya Allah seperti itu. Ya Ustazah, masalahnya yang sering timbul itu kan membandingkan dengan orang lain ya. Pengajarnya sedih ya. Sehingga perasaan kurang atau tidak cukup itu selalu muncul ya Ustazah. Ya itu, bahwa kita ini jangan ada perbandingan dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena masalahnya apa? Intensitas cobaan yang diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Ya, ketika cobaan itu diberikan oleh Allah, tentu kan punya hal yang berbeda. Di situ Allah Maha tahu dan Maha melihat ini pantasnya kepada siapa cobaan ini diberikan. Nah, di situ disebabkan oleh latar belakang masing-masing ya, tentang keilmuannya, tentang keimanannya. Maka di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidak akan menguji kepada seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu, intensitas yang diberikan oleh Allah dalam hal cobaan tidak sama. Maka karena tidak sama tersebut, jangan sampai ada perbandingan. Takdir yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dengan kepada kita itu tidak sama. Maka bagaimana cara kita merespon takdir tersebut? Maka tentunya kita harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur terus-terus bahwa inilah bagian kita dan memang Allah sudah memberikan seperti ini. Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, maka kita selalu bersyukur. Ketika Allah menguji kepada kita, maka kita insya Allah selalu bersabar. Insya Allah seperti itu. Ustazah. Ya, monggo Dok. Apa ini juga, maksudnya ini kan kaum Ansar yang meminta-minta sedekah ini, Rasulullah juga mau ngajarin sahabatnya atau bagaimana, atau orang ini sendiri supaya kamu menjaga diri dari jangan sampai minta-minta gitu kan ya? Maksudnya juga apa bisa seperti itu? Ini maksudnya? Ya memang ke situ Dok. Ini hitobnya atau konotasi daripada hadis ini memang ke situ. Jadi di sini Rasulullah memberikan kepada si orang Ansor yang meminta-minta. Udah dikasih, minta lagi, udah dikasih, minta lagi. Rasulullah jawabannya, seandainya kebaikan itu, maksudnya barang-barang yang ada pada Rasulullah, kamu minta, pasti akan aku berikan, katanya. Tetapi karena diminta terus, kan Rasulullah juga terbatas sebagai manusiawinya gitu kan, untuk memiliki harta. Maka Rasulullah langsung bersabda, ini pendidikannya bagi umatnya seperti ini. Maka janganlah kita menjadi orang yang meminta-minta,
Karena orang yang meminta-minta itu udah di dalam hadis pun udah jelas, kalau dia meminta-mintanya untuk dijadikan pencaharian, untuk mencari kekayaan, maka itu sangat dilarang sekali dan hukumnya haram. Bahkan hasil dari harta pemberian orang itu berubah nanti akan menjadi bara api neraka. Bahkan dia di hadapan Allah ancamannya tidak akan memiliki daging. Jadi banyak ancaman yang disebutkan di dalam hadis untuk orang yang meminta-minta, unsur kesengajaan untuk memperkaya diri. Banyak sekali. Tapi kan diperbolehkan hanya kepada 3 kelompok yang diperbolehkan meminta-minta. Ketika dia kecelakaan, artinya kecelakaan itu maksudnya kalau rumahnya kebakaran, berarti kan tidak punya harta lagi, maka diperbolehkan selama dia bisa dijadikan modal mungkin harta tersebut. Begitu orang yang memiliki hutang, boleh sampai dia bisa dari situ dijadikan modal juga. Kemudian orang yang memang dia miskin dan dia itu fakir dan dikatakan oleh tetangganya 3 orang bahwa dia itu betul-betul fakir, betul-betul miskin, maka boleh dia meminta-minta. Meminta-mintanya itu ya sekedar untuk menutupi kebutuhan. Seumpamanya dia sudah punya modal, maka insya Allah diwajibkan juga untuk memutarkan dari hasil permintaan itu dan tidak boleh meminta-minta lagi. Hanya sebatas itu. Tapi kalau ada saksinya 3 orang ya, Ustazah? 3 orang ini apa? Oh, 3 3 kelompok. golongan. Oh, 3 golongan. Ya, 3 golongan yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Selain itu maka tidak diperbolehkan. Maka di sini didikan untuk umat Rasulullah ya untuk kita barang siapa yang ketika Allah memberikan sesuatu kita terima apa adanya dan kita mencukupkan gitu kan, memadaikan apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Tapi seandainya dia itu merasa kurang dari pemberian dari Allah, maka dia berusaha untuk sabar, maka Allah pun akan memberikan sifat sabar kepada dia. Sampai seperti itu. Allah mendidik kepada hambanya. Jangan sampai kita menggantungkan diri kepada orang lain. Nanya lagi Ustazah. Ya, monggo dong. Yang bagian ini loh, apa namanya? Kalau kamu meminta itu pasti tak kasihkan semua yang ada di sampai habis kan dikasihkan toh sama Rasulullah. Nah, pertanyaan saya apa ini hanya berlaku kepada Rasulullah karena di hadis yang lain kan Rasulullah pernah diceritakan orang yang mau meninggal terus mau sedekahkan seluruh hartanya tapi kan dilarang sama Allah. Sama Rasulullah dilarang. Terus gimana kalau separuh sih kebanyakan? Gimana kalau seperapat sih sampai sepertiga kali enggak ya? Ya, sepertiga itu. Nah, tapi kalau di sini kan kalau Rasulullah dimintain ya tak kasihkan, pasti tak kasihkan semua sampai habis. Tapi dengan hadis yang seperti itu, maksudnya hadis yang nomor 26 ini apa hanya berlaku untuk Rasulullah atau gimana? Ya ini maknanya di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu satu tidak pelit. Kemudian Rasulullah itu tidak eman terhadap apa yang dimilikinya seandainya ada orang yang meminta. Dan Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan seandainya memang Rasulullah itu ada. Maka sampai begini ya, di suatu waktu Rasulullah itu mendapatkan hadiah gamis dari seseorang. Akhirnya gamis itu dijadikan oleh Rasulullah untuk pergi pertemuan-pertemuan, ya dijadikan sebagai namanya ya, sebagai yang paling bagus, yang paling baik gitu, dijadikan oleh Rasulullah seperti itu. Maka ada yang minta kepada Rasulullah, seorang sahabat yang marah bukan Rasulullah, Aisyah istrinya. Kata Aisyah itu, kok tega amat ya kalau bahasa kita itu, kok tega amat kamu. Kamu kan sudah tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan, katanya gitu. Ya bocah, Rasulullah cuma satu-satunya ini, dan ini pun dijadikan oleh Rasulullah sebagai baju yang paling utama ketika bepergian. Malah kamu minta, malah istrinya yang begitu, gitunya. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak takut miskin.
bahwa Rasulullah itu sangat dermawan sekali gitu. Ya itu, cuman ya apa pembelajarannya bagi kita yang di bawah-bawah ini. Maka apa yang harus saya kasihkan lagi? Saya itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka jelaskan. Nah ini apa namanya maknanya untuk kita. Gitu. Oke, siap, paham. Tapi kebalikannya, Dok, ironisnya kalau kita diminta sekali 2 kali mungkin bisa ya Dok. Tapi itu ketiga dan seterusnya. Iki bolak-balik. Iya, ya emosi, ya keluar perkataan jelek. Ya Rasulullah tidak seperti itu. Tadi kata-katanya juga kan di sini summa saluhu fa'atohum ata nafida ma'indahu faqala lahum minna angfaqo kula syai'in biadi katanya gitu. Jadi seandainya saya masih ada akan saya kasihkan, tapi saya nggak punya. Tapi kalau umpamanya kita diminta terus walaupun kita punya gitu kan, ada rasa takut habis, takut ini dan itu, maka kata-kata kita, oh, kamu kok nggak punya pikiran, minta terus. Akhirnya kan kita pun mukanya jelek kepada orang yang terus-terusan minta kepada kita. Kalau Rasulullah kan tidak seperti itu, gitu. Ini bedanya kita dengan Rasulullah. Siap. Oke, lanjut ya, Sada. Ya, monggo. Ya. Ita, Assalamualaikum. Ita monitor. Oke, lewat dulu. Mana? Ana. Oke, Sinta monitor. Monitor. Nah, siap. Siap. Selesai. Siap. Mana? Aku suruh baca apa nih? 27. Dari Abu Yahya, yaitu Suaib bin Sinan radhiyallahu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amat mengherankan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup, ia pun bersyukurlah, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun merupakan kebaikan baginya. Riwayat Muslim. Paham, Bu? Paham. Jadi kebahagiaan kita tuh 2. Kalau kita ada musibah, kita bersabar. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kita bersyukur. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman saja ya. Selain yang tidak beriman, yang bukan Islam, maka itu tidak didapatkan. Jadi ada orang yang tidak Islam, ketika dia dikasih musibah oleh Allah, dia sabar. Kesabarannya itu tidak memupuk untuk dirinya mendapatkan pahala. Karena masalahnya dasar sabarnya bukan dasar sabar karena Allah. Kalau orang yang beriman itu kan semuanya didasarkan atas karena Allah. Sehingga ketika dia didasarkan atas karena Allah, maka Allah pula lah yang akan membalas atas amal solehnya dia. Oke. Bagaimana Dokter Dia? Paham ya Dok? Siap, paham. Sin, lanjut lagi 28. Lanjut. Oke. Bentar. 20 mana? 28 ya. 28 ya. Dari Anas radhiyallahu an katanya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah berat sakitnya, maka beliau pun diliputi oleh kedukaan karena menghadapi sakaratul maut. Kemudian Fatimah radhiyallahu an berkata, aduhai kesukaran yang dihadapi ayahanda. Beliau Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, ayahmu tidak akan memperoleh kesukaran lagi sesudah hari ini. Selanjutnya setelah beliau Shallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah berkata, aduhai ayahanda, beliau telah memenuhi panggilan Tuhannya.
Aduhai ayahanda, surga Firdaus adalah tempat kediamannya. Aduhai ayahanda, kepada Jibril kita sampaikan berita wafatnya. Kemudian setelah beliau dikebumikan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, Hai Anas, mengapa hatimu semua merasa tenang dengan menyebarkan tanah di atas makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Maksudnya melihat betapa besar kecintaan para sahabat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya akan merasa tidak sampai hati mereka untuk menutupi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanah. Mendengar ucapan Fatimah radhiyallahu anha ini, Anas diam belaka dan tentunya dalam hati ia berkata, hati memang tidak sampai berbuat demikian. Tetapi sudah demikian itulah yang diperintahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Bukhari. Ini kepulangan Rasulullah terakhir ya. Di sini dimaknai bahwa sakratul maut itu tidak mudah. Selevel Rasulullah aja masih merasakan beratnya sakratul maut. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah ketika menghadap sakratul maut. Amin. 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 Maka sampai putrinya itu berkata, ayahanda setelah mendapatkan ya ini penderitaan yang berat, menghadapi sakratul maut tidak ada penderitaan lagi karena sudah lolos, sudah bebas dari penderitaan masalah dunia. Dan yang terakhir adalah yang sakratul maut itu. Maka dilanjutkan lagi, wahai ayahanda, surga Firdauslah tempat ayah. Kemudian berita dukanya ini disampaikan kepada Jibril. Masalahnya apa? Sudah putus wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullahnya sudah tidak ada. Ya Jibril pun untuk siapa menyampaikan lagi? Karena tugas Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sudah selesai. Maka saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah, seolah-olah tuh nggak tega gitu untuk memakamkan Rasulullah dan ditutup dengan tanah. Maka Fatimah berkata kepada para sahabat tadi, teganya kalian untuk memenuhi tanah pada Rasulullah. Padahal di sini memang perintah dari Rasulullah pula. Barang siapa yang meninggal, maka ya dikuburkan, itu kan perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah. Nah, itu menunjukkan saking cintanya seolah-olah nggak tega gitu. Rasulullah ditutupi dengan tanah. Tapi memang harus seperti itu gitu. Nggak seperti Fir'aun, mohon maaf, di mumi kemudian disimpan, tidak begitu gitu. Ini pembelajaran bagi kita. Maka penderitaan yang terakhir bagi orang yang beriman itu yaitu ketika sakratul maut. Maka ketika dia sakratul mautnya, mohon maaf, diketahui dalam artian orang-orang yang mendampingi atau keluarga yang beriman itu melihat dalam keadaan sakratul maut, maka hendaklah lakinu ditalkinan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan penderitaan seperti itu berakhir. Dan ketika dia merasakan beratnya sakratul maut, dahsyatnya sakratul maut, itu merupakan ujian terakhir bagi orang yang beriman, sehingga dengan beratnya sakratul maut, maka dosa-dosanya pun ikut gugur. Insya Allah seperti itu di hadis lain. Monggo. Ya. Ya Allah, menggugurkan dosa ya. Semua kita akan menuju ke sana ya Ustazah. Iya, menuju ke sana dan sudah pasti ini. Mungkin ini berkaitan dengan itu tadi ya Ustazah. Di akhir di akhir-akhir hidupnya itu kan semua mendapat atau menemui sakaratul maut. Nah, ini sarannya adalah ditalkin ya Ustazah, dibisikkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, iya. Kalau pengalaman saya Ustazah kan sebagai keluarga itu masih tidak rela ya. Artinya masih tidak mempercayai. Jadi inisiatif untuk menuntunnya itu kadang terlewatkan karena
dorongan untuk tidak percaya tadi ya. Kalau ini saya alami itu begitu kebetulan, dan itu juga mungkin almarhumnya ya. Jadi kebetulan saat itu temannya datang dan mengetahui itu, lalu dituntun. Nah, sekarang itu ternyata keluarga pun seperti saya tadi itu tidak bisa diandalkan ya, Ustazah. Orang lain pun kalau mengetahui itu mungkin perlu bantuan untuk menuntun ke sana ya, Ustazah. Iya, dan bisanya diketahui dan bisanya refleks langsung untuk mentalkini karena kita tahu ilmunya. Apalagi mungkin, mohon maaf, ini kan di lingkungan medis itu sangat paham sekali tanda-tanda bahwa orang itu mau meninggal. Artinya kan dari detak jantungnya, dari semuanya pun kan sudah ngasih tanda, dan barangkali mungkin dari a priorinya itu sudah tahu, oh, orang kalau sudah seperti ini akan begini gitu. Yang saya alami, bukan yang saya ketahui dari ada keluarga yang meninggal itu, ya saya taunya hanya sebatas dingin gitu kan. Begitu giliran tangannya dipegangnya, dinginnya betul-betul dingin, kemudian bagian kakinya pun dingin. Nah, kemudian anggota badan agak hangat-hangat. Nah, nggak lama kemudian, beberapa jam sampai sehari itu saya perhatikan terus, tapi saya terus mentalkini gitu. Iya, ternyata seperti itu. Tapi mungkin dari dokter dia sebagai tenaga medis dan kawan-kawan sudah lebih tahu lagi, insya Allah. Cuman hari haknya untuk perpisahan antara ruh dengan jasad kan itu rahasia Allah tetap ya. Cuman kan dari tanda-tandanya, fenomena yang muncul dari seseorang bagaimana. Tapi kadang-kadang itu pun kan tidak banyak tahu gitu. Jadi dikembalikannya ke dalam amal soleh masing-masing. Kadang-kadang ada orang yang meninggal itu dari tidur langsung, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang dia di rumah kesendirian, kadang-kadang hanya jatuh aja, tidak melalui sakit dulu. Maka ketika orang itu diketahui oleh orang banyak sehingga ada yang menuntun, yaitu dikembalikan kepada amalan masing-masing. Maka dari itu kita mudah-mudahan husnul khotimah. Itu yang kita. Yang penting apapun kondisi meninggalnya orang itu, kita tidak menjudge orang itu ya. Iya. Boleh jadi, Dok, dia jerit-jeritnya itu karena disebabkan sakitnya fisik ya, Dok? Ya. Yaitu menggeliat, itu merasakan sakitnya fisik gitu kan? Iya. Seperti itu. Ya. Tapi begitu rasanya saya pernah baca sepintas begitu ya. Konon katanya Rasulullah itu sakaratul mautnya memang sakit ya. Yang Rasulullah itu maksudnya, atau sakitnya yang paling parah atau bagaimana begitu? Betul nggak? Iya, betul. Jadi gini, ketika dia dalam hadis lain, ketika Rasulullah itu mau meninggal, maka Rasulullah itu dikasih sakit panas. Kalau bahasa kita ini panas, Dok, di dalam itunya albuma itu panas. Nah, panasnya itu sampai double, sampai 2 kali. 2 kali panas yang dialami oleh orang yang umatnya. Pokoknya kita merasa panasnya maksimal panas sekian derajat. Tapi Rasulullah itu double. Nah, panas sekali, sangat panas sekali, sehingga dikompres gitu kan. dikasih air terus. Kemudian tangannya Rasulullah yang waktu meninggal itu, tangannya Rasulullah sendiri yang oleh Aisyah itu dipegangkan, karena itu merupakan barokah dan kemuliaannya ada tangan Rasulullah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, itu sangat parah sekali, dan memang Rasulullah pun merasakan. Di hadis lain disebutkan bahwa penderitaan dahsyatnya sakratul maut itu sama dengan 60 kali dihunus pedang, katanya gitu. Saking sakitnya. 60 kali ibu 60 kali dihunus pedang. Oh, 60 kali dihunus pedang. Ya Allah. Kan terasa sakitnya, astagfirullah. 1, 2 itu sampai 60 katanya. Ya Allah. Sakit disatukan sebanyak 60. Cerita dari hadis, dari riwayat apa, Ustazah? Dari hadis, Bu. Monggo Ibu cari, nanti ada. Ya, nanti tak cari Mbak. Ini tak catetin, nanti tak cari Memancing dokter dia.
Ya, alhamdulillah saya pun sangat setuju kok. Soalnya semuanya merujuk apa yang dirasakan Dokter Diah itu. Iya, saya kalau dipikir-pikir itu soalnya waktu itu nanti nggak bakal cukup gitu loh ya. Kalau dibahas detail satu aja ya wis tak mari-mari toh. Ya. Tapi kalau begini kita tahu sedikit nanti apa yang ini kita cari lebih dalam gitu ya Ustazah ya. Ya, di situ menunjukkan bahwa makin kita menggali, makin kurang ya Dok ilmu yang kita miliki. Ya. Maka dari itu apa isi yang perlu disombongkan ya hidup ini ya. Iya betul. Jadi di situ akan kesombongan kita, kemudian tawadu kita akan bertambah dan juhud kita ini akan bertambah terus. Maka disitulah yang dikatakan fazadathum imana, maka akan bertambahlah iman seseorang. Apabila apa? Yaitu apabila mentadaburi Al-Quran sama Sunnah. Insya Allah seperti itu. Ini nampaknya seperti ini ya. Ini kan dituntunkan ya Ustazah. Bagaimana sikap kita menghadapi kematian itu ya. Seperti Fatimah ini mengatakan bahwa dia memuji-muji Rasulullah ya. Jadi memberikan ngerem-ngerem dirinya bahwa nanti bahwa ditemukan bertemu di surga Firdaus dan sebagainya. Ini bisa dicontoh ya Ustazah Artinya sikap Fatimah kepada ayahnya itu, dan insya Allah ini kan dari ayahnya juga. Ketika Rasulullah hidup kan Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau, sehingga yang membuka pintu surga pun kan Rasulullah yang pertama masuk ke dalam surga itu. Jadi yang lainnya tidak diizinkan, maka Rasulullah lahnya. Dari keterangan-keterangan itu, maka Fatimah itu mengatakan bahwa surga Firdaus lah tempat ayahanda gitu. Jadi semuanya itu dinyatakan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah waktu hidup. Nah, pembelajarannya bagi kita itu bagaimana supaya kita pun sama mengikuti jejak Rasulullah untuk ditempatkan di dalam surga. Maka dari itu ketika kita beramal selama kita hidup di dunia, kita mencari ridhonya Allah supaya kita meninggal pun mendapatkan keriduan dari Allah dan kita pun ditempatkan di dalam surga. Oke, lanjut ya Allah. Jadi apa ya? Kalau istilah saya ini nih, kejarlah takwa dan tawakal kepada Allah. Urusan hidup Allah yang akan membereskan. Gitu Dok. Ya. Tawakal. Oke. Oke, Ana, kita monitor. Ya, Mbak Susi. Lanjutannya sayang. Nomor 29. Dari Abu Zaid, yaitu Usamah bin Sa'id bin Haritsah, sahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kekasihnya, serta putra kekasihnya pula, radhiyallahu anhuma, katanya, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anakku sudah hampir meninggal dunia. Maka dari itu diminta supaya menyaksikan keadaan kita. Kita, yakni yang akan meninggal, serta yang sedang menungguinya. Beliau lalu mengirimkan kabar sambil menyampaikan salam. Katanya, sesungguhnya bagi Allah adalah apa yang Dia ambil dan baginya pula apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu di sampingnya itu adalah dengan ajal yang telah ditentukan. Maka hendaklah bersabar dan berniat mencari keridhaan Allah. Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan berita lagi, serta bersumpah nadanya supaya beliau suka mendatanginya dengan sungguh-sungguh.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdiri dan disertai oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Sa'id bin Thabit, dan beberapa orang lelaki lain radhiyallahu anhum. Anak kecil itu lalu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diletakkannya di atas pangkuannya, sedang nafas anak itu terengah-engah. Kemudian melelehlah air mata dari kedua mata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat berkata, "Hai Rasulullah, apakah itu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, air mata ini adalah sebagai kesan dari kerahmatan Allah Ta'ala dalam hati para hambanya. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam hati siapa saja yang disukai olehnya daripada hambanya, hanya saja Allah itu merahmati dari golongan hamba-hambanya, yakni orang-orang yang menaruh belas kasihan pada sesamanya. Maka makna tak'u ialah bergerak dan bergoncang keras, debar-debar. Saya kok tidak menangkap ini ceritanya bagaimana, Ustazah? Wahabbihi wabni habbihi. Ada seseorang, yaitu dari ini diceritakan dari Abi Jaid, Usamah bin Jaid dan Harisah, yaitu beliau adalah seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya putri namanya Jenab, Jenab punya anak gitu. Maka menyampaikan, supaya disampaikan kepada Rasulullah, diutus orang Maula tadi bahwa putranya itu mau meninggal gitu, kalau bahasa Indonesia sakit parah gitu kan, sakit keras gitu. Maka dimohon Rasulullah untuk datang. Pertama Rasulullah di situ tidak datang, maka sampaikan salam kepada Jenab, kepada anakku, dan berkata, innalillahi, sesungguhnya milik Allah apa yang telah Allah ambil. Jadi kalau tahu umpamanya cucunya Rasulullah itu sudah meninggal, ya itu kepunyaan Allah. Jadi kalau Allah mengambil lagi, terus mau bagaimana gitu, masa nggak diberikan gitu. Walahu ma'ato, dan apapun yang dimiliki oleh Allah itu, yaitu kita harus pasrah, harus rela. Fakulu syai'in indahu biajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu biajalin musamma, dengan ajal yang telah Allah tentukan, termasuk semua umat kita, termasuk kita. Kalau memang sudah waktunya, sudah ajalnya, maka kita tidak bisa mengakhirkan dan tidak bisa mendahulukan. Artinya, saya ini masalah ini ingin mati duluan, nggak bisa. Adapun orang yang saya ini sudah seperti ini, tapi saya masih senang untuk hidup, maka mohon ya Allah ditangguhkan, nggak bisa juga. Jadi apapun yang telah Allah tentukan, masalah ajal, masalah kematian, maka sudah waktunya diambil oleh Allah, diambil pula. Nah, tidak datangnya Rasulullah, maka diutus lagi supaya Rasulullah itu datang dengan sangat gitu mengharapkannya. Pak salat ilahim tuksimu, dengan mengharapkan kedatangan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu berangkat bersama orang-orang yang disebutkan di sini. Ya, bersama Rasulullah itu Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, yang disebutkan 4 orang ini, bahkan sahabat-sahabat yang lain. Maka setelah sampai ke rumahnya Jenab, cucunya itu disampaikan kepada Rasulullah, maksudnya diberikan yang sudah meninggal itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu, ya mohon maaf, manusiawinya kan ada punya rasa sedih, punya rasa kasih sayang ditinggalkan oleh cucunya itu. Maka Rasulullah pun mengeluarkan air mata. Nah, sedangkan saat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kok katanya nggak boleh nangis, kok sendiri nangis gitu kalau bahasa kita. Maka Rasulullah bersabda, hadhihi rahmatun, ini merupakan rahmat yang Allah jadikan di dalam hati semua hambanya. Artinya ketika seseorang itu ditinggalkan oleh salah satu keluarganya,
pasti manusiawi itu kita ada rasa sedih. Maka ketika dari kesedihan itu alat untuk menyatakan sedih itu maka nangis. Maka di sini disebutkan bahwa wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi, Allah memberikan rahmat kepada hambanya, yang rahmat itu apabila yaitu terjadi seperti perpisahan seseorang dengan saudaranya yang meninggal, maka ada rasa sedih. Maka sehingga keluarlah air matanya. Di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang ditinggal meninggal, kemudian dia itu nangis sebatas tidak berjerit-jerit, kemudian tidak histeri nangisannya, maka itu bukan termasuk orang yang dilarang. Tapi ketika orang itu betul-betul sampai narik-narik baju, kemudian menggaruk-garuk pipi, sehingga dia itu nangisnya pun nggak di luar batas, nah itulah yang dilarang. Maka hanya nangis biasa, astagfirullah, ya sedih gitu kan, nah, itu tidak masalah, itu merupakan rahmat dari Allah yang diserapkan oleh Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Ustazah, ada nggak dikisahkan kenapa Rasulullah ini awalnya kok nggak mau takziah? Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sabar ketika menghadapi suatu masalah, ya kan? Jadi nggak ada istilah, nggak menunjukkan kaget, loh kok kenapa bisa meninggal? Kok kenapa? Sakitnya apa gitu? Kan dia ada di rumah sakit ditangani oleh spesialis gini, kok meninggal juga gitu. Jadi ada kekagetan, mungkin karena orang itu tidak beriman kepada takdir, akhirnya menyalahkan para medis, kemudian dia itu ya udah saking lebih cintanya kepada keluarganya tersebut, sehingga di luar hukum Allah, artinya dia tidak menerima takdir dan tidak rasa sabarnya itu berkurang. Maka di sini menunjukkan tauladan bagi kita dari Rasulullah. Sesungguhnya kata Rasulullah kan langsung berujar, innalillahi, sesungguhnya milik Allah gitu kan. Ya memang cucuku itu, anaknya Pak Jenab itu adalah miliknya Allah gitu kan. Seandainya Allah mengambil, kenapa enggak gitu. Nah di situ ada rasa yakin bahwa kita ini milik Allah, mau mengambil maka boleh buat, yang punya adalah Allah. Itu Dok. Berarti maksudnya itu bukan nggak datang ya, cuma tapi akhirnya datang juga kan yang kedua. datang juga, iya. Jadi nggak ada kalimat begini Dok. Seandainya kan ada orang yang meninggal kan biasanya tunggu dulu aku, jangan dulu dikuburkan kalau aku belum datang. Nah itu salah total. Kenapa total menyalahi hukum Allah bahwa barang siapa yang meninggal maka segeralah dikuburkan. Seandainya dia orang yang beriman, maka dia segera mendapatkan pahala Allah, diperlihatkan pahalanya. Tapi barang siapa yang dia itu meninggal dalam keadaan kekafiran, maka alangkah jeleknya jenazah itu berada di samping kalian. Itu dalam hadis tentang bab jenazah. Menyegerakan jenazah. Yang saya terangkan paham? Iya, paham. Itu mananya Bu Susi? Iya. Oke. Sekarang lanjut 30 ya Ustazah ya. Oke, ini ada Mbak Tin. Mbak Tin sudah on? Tunggu Dok. Baru datang kantor. Oke. Nomor 30. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Dok. Ya. Dari Syuhaib radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat yang sebelum engkau semua. Ia mempunyai seorang ahli sihir. Setelah penyihir itu tua, ia berkata kepada raja,
sesungguhnya saya ini telah tua. Maka itu kirimkanlah padaku seorang anak yang akan saya beri pelajaran ilmu sihir. Kemudian raja itu mengirimkan kepadanya seorang anak untuk diajarinya. Anak ini di tengah perjalanannya, apabila seorang rahib pendeta Nasrani berjalan di situ, ia pun duduklah padanya dan mendengarkan ucapan-ucapannya. Apabila ia telah datang di tempat penyihir, yakni dari pelajarannya, ia pun melalui tempat rahib tadi itu dan terus duduk di situ untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan olehnya. Selanjutnya, apabila datang di tempat penyihir, ia pun dipukul olehnya karena keterlambatannya. Hal yang demikian itu diadukan oleh anak itu kepada rahib. Lalu rahib berkata, jikalau engkau takut pada penyihir itu, katakanlah bahwa engkau ditahan oleh keluargamu, dan jikalau engkau takut pada keluargamu, maka katakanlah bahwa engkau ditahan oleh penyihir. Pada suatu ketika, di waktu ia dalam keadaan yang demikian itu, lalu tibalah ia di suatu tempat, dan di situ ada seekor binatang yang besar dan menghalang-halangi orang banyak untuk berlalu di jalan itu. Anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah pendeta itu yang lebih baik. Bentar. Oke. Bentar. Oke, ini ya. Iya, mengatur tentang. Ini matanya udah gak. Sampai mana, Bud? Ini. Ia pun lalu mengambil sebuah batu, kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih dicintai di sisimu daripada perkara penyihir, maka bunuhlah binatang ini, sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Selanjutnya, binatang itu dilemparnya dengan batu tadi. Kemudian dibunuhnya, dan orang-orang pun berlalulah. Ia lalu mendatangi rahib dan memberitahukan hal tersebut. Rahib pun berkata, hai anakku, engkau sekarang adalah lebih mulia daripada aku sendiri. Keadaanmu sudah sampai di suatu tingkat yang saya sendiri dapat memakluminya. Sesungguhnya engkau akan terkena cobaan. Maka jikalau engkau terkena cobaan itu, janganlah menunjuk kepadaku. Anak itu lalu dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit lepra, serta dapat mengobati orang banyak dari segala macam penyakit. Hal itu didengar oleh kawan seduduk, yakni sahabat karib, raja yang telah menjadi buta. Ia datang pada anak itu dengan membawa beberapa hadiah yang banyak jumlahnya, kemudian berkata, apa saja yang ada di sisimu ini adalah menjadi milikmu apabila kau dapat menyembuhkan aku. Anak itu berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya Allah Ta'ala yang dapat menyembuhkannya. Maka jikalau Tuhan suka beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan berdoa kepada Allah, semoga dia suka menyembuhkan Tuhan. Kawan raja itu lalu beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyembuhkannya. Ia lalu mendatangi raja, terus duduk di dekatnya, sebagaimana duduknya yang sudah-sudah. Mbak, tak naik, Mbak. Oke. Ini. Raja kemudian. Ya, raja kemudian bertanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu itu? Maksudnya, siapakah yang menyembuhkan butamu itu? Kawannya itu menjawab, Tuhanku, raja bertanya. Adakah engkau mempunyai Tuhan lain lagi selain dari diriku? Ia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.
kawannya itu lalu ditindak oleh raja tadi dan terus-menerus diberikan siksaan padanya. Sehingga kawannya itu menunjuk kepada anak yang menyebabkan kesembuhannya. Anak itu pun didatangkan. Raja berkata padanya, "Hai anakku, kiranya sihirmu sudah sampai ke tingkat dapat menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit lepra, dan engkau dapat melakukan ini dan dapat pula melakukan itu." Anak itu berkata, "Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Hanya saja Allah Ta'ala jualah yang menyembuhkannya." Anak itu pun ditindaknya dan terus-menerus diberikan siksaan padanya, sehingga ia menunjuk kepada pendeta. Pendeta pun didatangkan. Kemudian kepadanya dikatakan, "Kembalilah dari agamamu." Maksudnya supaya meninggalkan agama Nasrani dan beralih menyembah raja dan maksudnya supaya meninggalkan agama Nasrani dan beralih menyembah raja dan patung-patung. Pendeta itu enggan mengikuti perintahnya. Raja meminta supaya diberi gergaji. Kemudian diletakkanlah gergaji itu di tengah kepalanya. Kepala itu dibelahnya sehingga jatuhlah kedua belahan kepala tersebut. Selanjutnya didatangkan pula kawan seduduk raja dahulu itu. Lalu kepadanya dikatakan, "Kembalilah dari agamamu itu." Ia pun enggan menuruti perintahnya. Kemudian diletakkan pula gergaji itu di tengah kepalanya. Lalu dibelahnya sehingga jatuhlah kedua belahannya itu. Seterusnya didatangkan pula anak itu. Kepadanya dikatakan, "Kembalilah dari agamamu." Ia pun menolak ajakannya. Kemudian anak itu diberikan kepada sekelompok sahabatnya lalu berkata, "Pergilah membawa anak ini ke gunung ini atau itu. Naiklah dengannya ke gunung itu. Jikalau engkau semua telah sampai di puncaknya, maka apabila anak ini kembali dari agamanya, bolehlah engkau lepaskan. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ia dari atas gunung itu." Sahabatnya itu pergi membawanya. Kemudian menaiki gunung. Lalu anak itu berkata, "Ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu." Kemudian gunung itu pun bergerak keras dan orang-orang itu jatuhlah semuanya. Anak itu lalu berjalan menuju ke tempat raja. Raja berkata, "Apa yang dilakukan oleh kawan-kawanmu?" Ia menjawab, "Allah Ta'ala telah melepaskan aku dari tindakan mereka." Anak tersebut tanpa diberikan kepada sekelompok sahabat-sahabatnya yang lain lagi dan berkata, "Pergilah dengan membawa anak ini dalam sebuah tongkang dan berlayarlah sampai di tengah lautan. Jikalau ia kembali dari agamanya, maka lepaskanlah ia. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ke lautan itu." Orang-orang bersama-sama pergi membawanya, lalu anak itu berkata, "Ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba tongkang itu terbalik, maka tenggelamlah semuanya. Anak itu sekali lagi berjalan ke tempat raja. Raja pun berkata, "Apakah yang dikerjakan oleh kawan-kawanmu?" Ia menjawab, "Allah Ta'ala telah melepaskan aku dari tindakan mereka." Selanjutnya ia berkata pula pada raja, "Tuan tidak dapat membunuh saya sehingga Tuan suka melakukan apa yang kuperintahkan." Raja bertanya, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Tuan kumpulkan semua orang di lapangan menjadi satu dan Tuan salibkan saya di batang pohon. Kemudian ambil sebatang anak panah." Sebentar. Ini. Oh ya. Selanjutnya ambillah sebatang anak panah dari
tempat panahku ini. Lalu letakkanlah anak panah itu pada busurmu. Lalu ucapkanlah dengan nama Allah, Tuhan anak ini, terus lemparkanlah anak panah itu. Sesungguhnya apabila Tuhan mengerjakan semua itu, tentu Tuhan dapat membunuhku. Raja mengumpulkan semua orang di suatu padang luas. Anak itu disalibkan pada sebatang pohon. Kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempat panahnya. Lalu meletakkan anak panah di busur. Terus mengucapkan dengan nama Allah, Tuhan anak ini. Anak panah dilemparkan dan jatuhlah anak panah itu pada pelipis anak tersebut. Anak itu meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal dunia. Orang-orang yang berkumpul itu sama berkata, kita semua beriman kepada Tuhannya anak ini. Raja didatangi dan kepadanya dikatakan, adakah Tuhan mengetahui apa yang selama ini Tuhan takutkan? Benar-benar demi Allah, apa yang Tuhan takutkan itu telah tiba, yakni tentang keimanan seluruh rakyatnya. Orang-orang semuanya telah beriman. Raja memerintahkan supaya orang-orang itu digiring di celah-celah bumi yang bertebing dua kanan kiri, yaitu di pintu lorong jalan celah-celah itu dibelahkan dan dinyalakan api di situ. Ia berkata, barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam celah-celah itu. Atau dikatakan supaya melemparkan dirinya sendiri ke dalamnya. Orang banyak melakukannya yang demikian itu sebab tidak ingin kembali menjadi kafir dan musyrik lagi. Sehingga ada seorang wanita yang datang dengan membawa bayinya, dan wanita ini agaknya ketakutan hendak menceburkan diri ke dalamnya. Bayinya itu lalu berkata, ibunda, bersabarlah, karena sesungguhnya itu adalah ibu adalah menetapi atau atas kebenaran. Ya, riwayat Muslim. Ini keterangannya kita simak. Di apa nih namanya? Zirwatul Jabal. Zirwatul Jabal artinya puncaknya gunung. Ini boleh dibaca dengan kasrohnya zal, mujamah atau domahnya. Kurkur dengan didomahkannya kedua khofnya adalah suatu macam dari golongan perahu. Asyaid di sini artinya bumi yang menonjol atau bukit. Al-Hudud ialah beberapa belahan di bumi seperti sungai kecil. Adroma artinya menyalakan. Inkafaat artinya berubah. Tako asad artinya terhenti atau tidak berani maju dan pula merasakan ketakutan. Bisa dipahami? Dok. Iya. Mbak ya. Jadi Rasulullah ini dongeng ya. Ini menceritakan yang nyata ya. Iya. Kalau menurut logika kan seorang yang digergaji oleh selangkangannya setengah gini aja ke dadanya kan dok. Masalah otak ya dok. Tapi di situ kekuasaan Allah mengiringi si anak yang tadi, sehingga di sini ketahidan si anak membandingkan antara yang hak dengan yang batil. Yang diajarkan oleh seorang pendeta yaitu yang hak, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika diajarkan oleh si tukang sihir itu ada hanya kepandaian yang semu yang tidak menghasilkan. Maka di situ si anak itu menguji itu. Kalau toh kan ada binatang tadi di tengah-tengah jalan yang orang-orang itu ketakutan tidak bisa lewat. Akhirnya ada si anak tadi. Nah, si anak tadi itu kan mana ini? Kalau memang benar-benar pendeta yang benar mengajarkan aku,
berarti si binatang itu kan terkalahkan. Tapi kalau ini hasil dari pelajaran pendeta tidak benar, berarti itu sihir lah. Jadi di situ pun tadi pilihan dan menguji coba gitu. Ternyata adalah itu Allah bahwa yang benar itu benar kepada si anak. Sehingga dengan adanya si anak itu berada di atas tauhid yang benar, Allah memberikan kelebihan kepada anak itu sampai digergaji pun hidup lagi dan hidup lagi. Jadi tidak ada orang yang bisa membunuh si anak tadi. Itu diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kekuatan, diberi kelebihan kepada si anak tadi untuk menunjukkan bahwa ketika orang itu memegang tauhid berpegang terhadap ajaran Allah, maka disitulah kuat. Nah, si raja ini kekeh ingin membunuh si anak itu sampai dibawanya kan ke gunung. Akhirnya gunung itu gempa sehingga anak itu yang selamat. Datang lagi anak itu, kemana kawan-kawanmu gitu kan yang membawa kamu, ya diceritakan seperti yang diceritakan. Ya kalau begitu bawa ke lautan katanya. Dihantam laut, tenggelamkan itu. Si anak itu dikasih kekuasaan oleh Allah, yang mungkin kan mohon maaf kalau logikanya renang mungkin gitu. Akhirnya pulang, datang lagi ke raja. Dia tidak akan bisa membunuh katanya. Tapi coba ini apa namanya? Saya punya ilham, punya ide seperti ini. Akhirnya si anak itu kan disalibkan. Nah, tapi ketika Anda ingin melepaskan anak panah dari busurnya, maka ucapkanlah demi Allah Tuhannya ini gitu. Demi Allah Tuhannya si anak tadi. Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka dilepaskanlah panah kena ini pelipisnya, sehingga anak tadi itu pegang pelipisnya meninggal. Maka orang yang sekitarnya itu beriman semuanya. Tuhannya si anak itu kepada Allah maksudnya. Walaupun diancam oleh si raja itu supaya mereka itu kembali ke dalam agamanya, akhirnya menyembah rajanya. Maka yang benar itu tetap benar, walaupun banyak rintangan. Seandainya keimanan sudah menancap di dalam hati sanubari, maka tidak ada yang bisa merubahnya terhadap budaya itu. Walaupun menderita apapun, ya kalau istilah saya itu menderita apapun di dunia ini ujung-ujungnya meninggal. Kalau dia berada di keimanan, insya Allah tetap akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Begitu pula seandainya kesenangan yang diterima oleh orang sesenang-senangnya apapun itu hanya kesenangan semu. Karena ketika Allah mengambil ajalnya dia, sudah habis waktunya di dunia, maka apa yang dia miliki tidak pernah dibawa, akan ditinggal. Maka dari itu tetap kembalinya kepada Allah beserta amalan-amalan. Gitu Dok, bagaimana Dok? Ustazah, saya kok kurang menangkap apakah ini tadi cerita yang diberikan Rasul ini pada saat zamannya Rasul atau apa ini kok ada tidak diceritakan waktunya ya? Misalkan itu apakah cerita masa lampau atau menceritakan di tempat yang berbeda gitu? Menceritakan masa lampau yang tadinya ini kan di Bani Israel. Oh, oke. Di Bani Israel ya, Ustazah. Ada cerita Bani Israel yang kejadiannya itu betul-betul terjadi. Jadi apa yang diceritakan, dikisahkan Rasulullah, maka itu betul-betul terjadinya, betul-betul adanya. Saya ketika terangkan lebih dahulu, yang menurut kita secara medis pun coba digergaji dari kepalanya itu sampai ke itu, ya udah meninggal loh Bu. Jerit-jeritnya bagaimana, sakitnya bagaimana, otaknya kena darah kan sudah nggak bisa apa-apa, ya udah meninggal. Tapi ini Allah memberikan kekuasaan kepada si anak itu tidak meninggal gitu. Nah, itu kuasanya. Zaman dulu belum ada ini ya, Ustazah, media. Kok bisa Rasulullah itu ya mendapatkan cerita yang sangat detail seperti itu? Ibu percaya bahwa Allah itu mengetahui dan Allah itu sumber daripada ilmu. Ibu yakin bahwa
Rasulullah menyampaikan itu illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Siapa yang membawa wahyu kepada Rasulullah? Siapa, Bu? Jibril. Jadi ini adalah dikisahkan oleh Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah menceritakan. Boleh jadi ketika cerita ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah melihat kejadian seolah-olah kita melihat film gitu. Boleh jadi itu gitu. Jadi ketika ada cerita ini bagi orang beriman itu tambah yakin keimanannya itu gitu. Jadi rasa was-was ibu, rasa keraguan-raguan ibu mungkin belum bisa mencerna disebabkan keilmuan mungkin gitu. Berusaha yang didahului adalah iman gitu kan. Kalau seperti itu. Berarti ini pendetanya mati juga, terus sahabatnya raja itu juga mati juga ya? Ya semuanya yang ngantar si budak, si anak-anak tadi itu semuanya pada mati. Enggak, maksudnya pendetanya itu kan yang dibelah kepalanya dulu, ya toh? Temennya raja juga itu ya? Ya, kemudian si anak juga. Anaknya itu juga anaknya tapi enggak mati itu ya? Mati, ya. Jadi semuanya itu yang mendukung ke anak itu semuanya dihancurkan, dibunuh oleh raja. Iya. Semua yang mendukung si anak tadi. Karena si anak tadi kan jadi si raja itu merasa bangga bahwa anak yang disekolahkan untuk cari sihir itu kan, untuk cari ilmu sihir itu berhasil. Sehingga rajanya sendiri itu yang tadinya kita bisa melihat lagi. Nah, iya betul-betul gitu, merasa bangga. Tapi ternyata budak itu si anak tadi mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu aku sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan ini adalah Allah. Bukan masalah tauhid. Jadi aku dia sembuhnya. Nah, hasil dia kan hanya kalau bahasa sekarang mungkinnya dari gitu kan, diobati ini, tapi ternyata sakit segitu parahnya kalau menghendaki dia sembuh. Siapa yang menyembuhkan itu gitu. Sedangkan ada orang lain yang jenis penyakitnya sama, obatnya pun dikasihkan sama, perawatannya sama, kok dia malah meninggal. Tapi ini kok tidak meninggal gitu. Nah, siapa yang mampu itu? Jadi itu adalah atas kuasa Allah gitu. Maka di situ timbul bahwa saya ini tidak punya apa-apa kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak menolong. Jadi akhirnya insya Allah semuanya tauhid kita akan kuat dan kita akan keyakinan bahwa yang memberikan ini semua adalah Allah. Itu Dokter Diah. Siap. Ya. Terima kasih Ustaz. Sudah habis waktunya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya terangkan bisa dijadikan rujukan di dalam melaksanakan melaksanakan amal soleh kita, dan kita tidak lepas mohon pertolongan kepada Allah, mohon bimbingannya supaya kita mendapatkan taufik dan bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita dikasih kepercayaan, keimanan yang bertambah, dan mudah-mudahan seandainya ada keraguan-raguan di dalam hati kita ketika kita menerima keterangan, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah sehingga kita tambah yakin dan tambah percaya bahwa ini adalah semuanya atas izin Allah. Qoli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Ya. Untuk minggu ketiga itu biasanya